Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di bulan baik ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Berikut ini akan kami hadirkan seorang partisipan yang merupakan seorang perempuan dan mengaku diselingkuhi oleh suaminya akibat perbuatan isengnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rika. Selamat malam Rika. Selamat malam. Informasi yang kami dapat katanya Mbak Rika ini diselingkuhi. Iya benar Mas. Gimana ceritanya sebenarnya? Ya awalnya saya dengan suami saya sudah 4 tahun menjalani pernikahan ini. Dan saya mau menguji kesetiaannya. Dan selama setahun ini saya punya konflik sama suami saya. Suami saya dia nggak pernah ada waktu di rumah, pagi-pagi pulang pagi, dan saya juga pekerja keras Mas. Jadi jarang ketemu. Iya jarang ketemu juga, dan saya menguji kesetiaan suami saya dengan cara keisengan saya mengajak teman saya untuk ke suami saya. Maksudnya Mbak minta temen Mbak Rika untuk apa nih? Datang ke suaminya buat apa? Menggoda suami saya. Ya gitu Mas. Oke, terus? Ya dan sekarang saya menyesal Mas. Karena keisengan saya. Dan saya sama suami saya juga berantem. Emang waktu diisengin, ya maksudnya waktu digoda oleh temennya, tanggapan suaminya seperti apa Mbak Rika? Tanggapan suami saya itu kayak Malah menyambutnya? Menyambut langsung. Oke, gini ya, ini saya nggak tahu bener atau enggak, mungkin itu bisa aja berdasarkan cerita dari temennya yang mungkin sebenarnya punya masalah pribadi sama Mbak Rika, atau mungkin ini hanya kecurigaan dan tanpa fakta. Kita akan ajak Mbak Rika untuk ketemu langsung dengan sahabat kami ya. Kita tanya pendapatnya mengenai permasalahan ini seperti apa. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rika, dengan tanggal lahir 22 April 1989 dan mendiami nomor rumah 19. Sosok wanita yang mudah berburuk sangka terhadap orang lain, khususnya suaminya. Memiliki emosi yang sulit dikontrol dan tingkat keegoisan yang sangat tinggi. Di sini saya melihat selalu adanya hal negatif dalam pikiran dan hatinya. Entah mengapa saya merasakan sebuah penyesalan yang sangat dalam dan ada hubungannya dengan sebuah pepatah, jangan bermain api jika tidak mau menjadi abu. Selamat malam. Selamat malam Roy. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Mbak Rika. Iya. Dengan tanggal lahir 22 bulan 4 1989 dan nomor rumah 19. Iya, betul Mas. Rika ini sebenarnya
memiliki kecurigaan sama suaminya. Apakah suaminya benar-benar setia atau enggak. Nah, dia melakukan keisengan dengan meminta teman kerjanya untuk godain sang suami. Nah, ternyata kata temannya ini, suaminya menyambut dengan baik. Nah, ini saya nggak tahu, yang mau kita tanya sebenarnya apakah emang benar itu yang terjadi atau sebenarnya si temennya Rika ini hanya ngompor-ngomporin, bicaranya nggak benar, nggak ada bukti gitu. Gimana kamu ngelihatnya, apakah benar? Jadi Rika kan sudah menyuruh temannya untuk menggoda suaminya kan? Iya. Dan siapa nama yang temennya? Kalau saya sih udah ngelihat seperti ini opini saya sih. Ini adalah azab istri yang iseng. Karena saya merasa ini sudah masuk ke dalam ranah rumah tangganya Mbak Rika. Awalnya iseng saja untuk mengetes kesetiaan. Tapi lama-lama kita tidak pernah tahu itu. Ngerti gak maksud saya, Bay? Iya, benar. Kita nggak pernah tahu. Soalnya gini ya, karena ini kan sebenarnya awalnya iseng untuk menguji kesetiaan, tapi kita nggak pernah tahu ke depannya apa yang terjadi. Bisa aja justru semesta malah mewujudkan apa yang kita curigain gitu. Iya, justru itu. Jadi yang malah saya jadi maksud. kenyataan. Malah jadi kenyataan gitu. Lagian mencurigai dan iseng lalu Tapi menguji kesetiaan tuh sebenarnya ya apa ya? menguji kesetiaan dong. Ya manusia tuh mungkin kadang-kadang tergelincir ya. Tapi ya harusnya nggak dengan cara seperti ini sih, karena Kalau kayak gini, saya ini nanya melibatkan orang balik. lain loh. Salahnya siapa coba? Ya saya yang salah. Kalau Karena Mbak Ina nggak coba-coba, nggak iseng kan sebenarnya nggak ada masalah ini. Iya nggak ada masalah sih mas. Sebenarnya emang masalah dari rumah tangga saya. Harusnya kalau misalnya udah terlanjur kayak gini sih, yang jadi pertanyaan adalah, iya yang salah Rika sendiri sih. Tapi menurut kamu emang suaminya bener selingkuh? Ras? Selingkuh. Dengan Dengan ya, mungkin juga bisa dengan perempuan lain. Tapi dengan kecenderungannya 98%. kalau menurut kamu ya memang udah ada rasa suka beneran dengan Udah ada rasa suka beneran, jadinya kayak begitu. Ya, sekarang ya siapa yang salah, siapa yang bener. Ini kalau nggak ada terjadi ujian kesetiaan, ya nggak ada. Tapi suaminya pernah tahu nggak kalau Mbak Rika ini melakukan jebakan ini, keisengan ini? Suami saya belum tahu mas. Jadi saya itu awalnya diam-diam merencanakan nama si ini. Saya mendengar soal jangkrik. Apa ya? Pertanda apakah itu ya? Ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Aduh, mudah-mudahan Baiklah, sih baik-baik kita aja akan ya. Lalu apa yang harus saya lakukan di sini untuk Rika? Gini, Mbak Rika suaminya sekarang ada di mana? Suami saya di rumah yang saya tahu. Dan sekarang saya minta untuk kejelasan sama suami saya. Kalau Dan saya ternyata minta balikan sama suami saya. Kalau suaminya nggak mau, gimana? Ya saya tetap mempertahankan hubungannya. Kalau suaminya nggak mau, gimana? Ya saya tetap mempertahankan hubungannya. Nggak ada anak. Udah, makanya saya kasihan sama anak-anak saya masih kecil. Tapi Mbak Rika bahagia sebenarnya dengan rumah tangga, dengan suami terutama. Bahagia. Bahagia tapi iseng. Iya, bahagia tapi Iya, iseng. akhirnya ya kepleset suaminya. Mbak, tim menembus mata batin sudah berhasil menghubungi suaminya Mbak Rika. Dan malam hari ini beliau bersedia datang. Di mana dia mas? Mas Don, boleh diundang suaminya.
Aduh, saya deg-degan kalau urusan rumah tangga begini. Selamat malam. Silakan Mas. Oh iya. Selamat malam. Mas ini suaminya Mbak yang ada di sampingnya. Ya, benar. Oke, namanya kita samarkan dengan nama Rika. Mas, nama aslinya siapa? Oke, kita ganti namanya ya Mas ya. Kita ganti namanya Nama samaran dengan Dino. 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 Oke. Oke, Dino. Sebelum memulai ini semua, saya ada satu pertanyaan di kepala saya. Saya pengen nanya ya, boleh gak? Mas Dino, kamu masih mencintai Mbak Rika nggak? Saya udah tidak mencintai istri saya. Itu statement pembuka yang menyakitkan ya. Saya nggak nyangka sih Nggak begitu nyangka. langsung gampangnya keluar. Tapi kondisi bekerja seperti ini dari sebelum menikah udah seperti ini? Tidak, Mas. Oh, jadi kerja seperti ini setelah menikah? Ya, Sebelum menikah nggak begini? tidak. Oke. Pernah dibicarain baik-baik nggak sebenarnya apa yang Mas Dino inginkan dari Mbak Rika? Pernah, Mas. Saya udah bilang kepada istri saya, lebih bagus ngurus anak daripada kerja gitu. Saya lebih pengen dia ada di rumah bersama anak-anak gitu. Biar saya saja yang kerja. Karena saya merasa mampu gitu mencari rezeki buat anak dan istri saya gitu. Tapi kan sebenarnya perempuan bekerja itu bukan semata-mata karena materi, tapi bisa aja untuk aktualisasi diri karena udah sekolah, udah sekian panjang pendidikannya, punya cita-cita. Boleh aja perempuan punya cita-cita, ya nggak sih? Ya tapi saya nggak setuju, Mas. Ya itu hak Anda sih. Oke, iya, itu hak Anda. Kita langsung masuk ke pokok masalah utama. Oke. Ada yang mau disampaikan Rika kepada Mas Dino? Kenapa Bapak kesini? Kok Bapak nggak ngasih tahu Mama? Ya saya nggak mau kesini awalnya. Ya, tapi Bapak ngasih tahu saya dong. Saya udah malas ngubungin kamu. Mbak Rika, Mas Dino ini kita yang mengundang. Jadi kan sebenarnya ada masalah seperti ini, tujuan kita memberikan solusi. Jadi sebenarnya bukan atas inisiatif Mas Dino. Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa sebenarnya Mas Dino udah menolak, reject telepon, pesan nggak dibalas, sampai akhirnya memutuskan datang ke sini. Ini harus dihargai loh. Menurut saya sih ini nggak gampang pasti buat Mas Ya, Dino. tapi kan Mas, atau suami saya kasih tahu saya dulu terlebih dahulu kalau pihak mata batin ngasih telepon. Oke, ini ya Mbak Rika masih benar pengen balik sama suaminya baik-baik aja kan ya? Iya, saya pengen balik ke semula. Oke, Mas Dino masih mau kembali baik-baik lagi rumah tangganya? Ya jujur, Mas, saya nggak mau lagi balikan sama dia. Saya lebih bagus mengakhiri semua ini, Mas. Sama sekali. Oke, saya jelasin ya. Biar saya ngejelasin ya Mbak Rika ya. Jadi Mbak Rika ini istrinya Mas Dino ini meragukan kesetiaan. Karena ya komunikasinya tidak baik. Dua-duanya sibuk dengan pekerjaan dan cita-citanya masing-masing gitu. Jadi lupa bahwa ada prioritas untuk keluarga di rumah. Jadi karena meragukan kesetiaan, dia minta temannya untuk melakukan keisengan menggoda Mas Dino. Ternyata Mas Dino tergelincir, tergoda oleh perempuan itu yang namanya Ina, yang merupakan teman kerjanya Mbak Rika. Oh, jadi selama ini Ina itu sahabat kamu? Iya, itu sahabat saya. Dari mana kamu bisa buktiin? Karena Mama yang nyuruh Ina untuk menjebak kamu. Nggak mungkin. Karena Mama pengen Papa itu apakah setia sama Mama atau enggak. Ya berarti Tahan selama dulu. ini Mas Dino, saya merasakan kamu membawa selingkuhan kamu yang kemari. tidak, Mas. Saya mencium aroma yang tidak jujur dan saya mencium aroma yang sangat
khas sekali kalau pria selingkuh seperti apa. Ada bau apa ya? Kok kamu tahu? Iya, bau laki-laki bercampur dengan wanita. Ada sesuatu seperti itu. Kemana-mana ditemenin, Kemana-mana gitu ya, sama ditemenin. selingkuhan untuk urusan Iya. kerjaan. Datangnya sama siapa, Mas? Sendiri? Saya sendirian, Mas. Enggak, Yakin kamu sendiri? bohong. Sendirian, Mas. Mata kamu ngelihatnya kanan kiri dan kamu tidak Itu salah satu bahasa tubuh berbohong ya. Iya, Matanya ke kanan ke kiri nggak fokus saat bicara. iya. Udah ngaku aja, toh juga udah terlanjur ke sini Iya, udah semuanya sampai dan di sini. meja kejujuran. Silakan. Halo, Mas Halo. Bayu. Selamat malam. Mas Kalau Bayu. di sini aja Hai. kali ya. Silakan, selamat datang. Oh, maaf ya. Jadi saya gini deh. Ina lebih cantik daripada Rika. Oh jelas lah. Tunggu, kalian dulu kan berteman ya. Ini Sekarang teman jadi teman di kantor kan? Iya dulu ya, sekarang udah enggak deh kayaknya. Dan benar, ini kamu disuruh menguji kesetiaan sang suami awalnya untuk membuktikan suaminya selingkuh apa enggak. Iya, Caranya jadi gini gimana? ya Mas ya. Awalnya memang benar. Saya itu disuruh sama Rika untuk menguji suaminya. Ya. Tapi lama-kelamaan saya nyaman dong Mas sama dia. Kenapa kamu datang ke sini Kenapa? sama suami saya? Kenapa masalah? Iya, masalah. Diam. Karena Lu- lu udah menghancurkan rumah tangga kami. Siapa yang salah gue tanya? Ha? Makanya lu jadi istri yang becus dong. Gak becus, masak nggak bisa. Nggak bisa ngerawat istri. Anda bisa jaga omongan nggak? Nggak bisa, kenapa emang? Kenapa? Saya bisa masak dan suami saya. Oh iya, terus Iya, saya kenapa? tahu, saya emang pekerja. Tapi Anda seharusnya nggak diem. usah ganggu, kan cuma iseng saya saja. Sebentar sama Mbak Rika. Dia nggak tahu apa suaminya tiap pulang kerja datang ke rumah siapa. Ya ini kita tahu nih Mbak Rika sekarang kondisinya lagi dalam kebingungan ya. Mbak Ina mungkin bisa bayangin dari posisi dia. Ngomong aja jadi susah mau ngungkapin apa yang dia rasain. Iya. Ya. Saya kesel, Mas. Iya, kamu Saya bisa kesel ngerti. sama dia. Udah kesel Kesel. juga, Iya, kecewa saya kesel juga. Karena sama ini rumah tangga dia. dipertaruhkan. Ada anak loh. Yang kebahagiaannya juga dipertaruhkan. Sendiri lah. Sebenarnya ada banyak Taulah. celah dan bisa melebar kemana-mana sih ya, Mas Bayu, Mbak Bayu. Bahwa sebenarnya kalau suaminya juga bisa lihat dari kacamata dia sendiri yang lebih cantik, cantik relatif, tapi cantik yang mana seperti Oh itu. jelas dong, Mas Ren lihat sendiri kan. Tapi Saya kan lebih belum mulus. terus Oh, tahu. tidak bisa. Oh, tidak bisa. Cantikan saya kemana-mana. Iya. Oh ya? Iya. Saya boleh berkomunikasi di sini sekarang? Silakan. Roy. Baik. Sorry ya Mbak Rika, saya tidak menyudutkan Anda. Tapi saya melihat dari berbagai kacamata sisi lakinya dan Mbak Ina. Introspeksi diri diperlukan buat Mbak Rika. Kenapa? Karena lihat orang lain itu rumput tetangga lebih hijau. Kamu harusnya untuk mengganti kacamata kamu untuk memakai softland. Kemudian rambut kamu lebih dirawat. Kemudian juga hubungan antar komunikasi tanpa berbicara. Nah, itu yang paling penting. Dan keisengan tadi, balik lagi nih. Keisengan tadi bagi saya termasuk egois buat si Mas Dino. Kenapa? Karena kamu nggak introspeksi diri, bajunya nggak dandan, tapi kamu mengharapkan suaminya bisa setia, kamu nggak nyediain masakan dan segala macam. Ya termasuk egois gitu, karena dia juga jadi kayak dia nggak bisa rawat diri gitu. Jadi saya bukan belain dia juga, saya juga bukan belain Dino. Ya intinya sih seperti itu ya. Dengar nggak? Dengar kan? Ya, emang saya tuh sibuk banget. Gue tuh sibuk banget bekerja gue. Dan gue juga mengurus anak-anaknya. Sedangkan dia, papa saya, suami saya juga. Sebentar, ya sabar. Kita tahu apa perjuangannya. Tapi Iya. menurut kamu, ini Mbak Ina orangnya seperti apa sih? Dengan kondisi seperti ini, menurut penilaian kamu,
Dia bukan teman saya, Mas. Hah? Menurut kamu gimana? Sini lo. Dia Apa? Maksudnya apa? Udah ya, udah. Diam. Duduk. Diam. Ih. Awas ya. Ah. Enggak. Nih. Duduk. Enggak. Buat apa kamu kesini? Kamu. Oke. udah. Diam. Kamu gak usah ikut campur deh ya. Minggir Lu dulu ya. nggak usah ikut campur nih. Ini urusan gua sama dia. Gue Udah ya. gemes sama lu ya. Apa? Apa? Lu bukan temen gua lagi. Udah stop. Dasar istri gak becus. Apa sih, Pak? Kamu kan yang bikin jadi seperti ini. Udah duduk sekarang malah semuanya marah-marah? duduk. Kenapa lu selingkuh gua? Kesel Udah duduk. mas. Kembali ke tempat masing-masing. Belum aja mau kalau gue acak-acak. Apa? Apa? Lu tuh wanita penggoda. Ih, suami lu aja yang kegoda sama gue. Lu kan Ya udah. banyak tuh teman-teman lu. Diam. Gini. Lu. Gini. Mbak Ina udah tahu posisi dan kondisi seperti ini, gimana? Yang diinginkan Mbak Ina seperti apa sebenarnya? Masih mau terusin hubungan dengan Dino? Gimana ya? Mungkin cari yang lebih Iya sih, lebih aman lagi. Aku juga sempat mikir gitu sih. Gak capek nih ngadepin Kasian juga masalah sih. seperti ini? Kasian sama Rika sih sebenarnya. Kasihan sih. Ya. Karena kalian Oke. kan berteman dari awal ya. Oke deh gini Rik, gue kasih saran sama lo ya. Apa? Lo nggak usah deh coba ngetes suami lo. Tapi kenapa lu keterusan sampai sekarang? Oke, dengerin dulu sarannya. Dengerin dulu, gue mau ngomong. Ya silakan. Yaudah Mas Roy, saya ngalah aja deh, walaupun saya yang sakit di sini ya. Tapi saya nggak mau kalau ujung-ujungnya saya ngerusak Ya, rumah berarti tangga itu orang. adalah sosok teman yang baik. Mas, nggak bisa gitu, Mas. Saya merasa nyaman sama dia. Yang, Kau masih mau sama dia? Yang, Apa? kenapa? yang Sama dengerin dia aku. sama dia. Dengerin, Tapi dengerin, masalah dengerin. sendiri. Yang dengerin aku. Dengerin. Kenapa kamu memutuskan ini secara sepihak? Dengerin Sekarang dulu, gini Mas. ya, kamu ingat anak kamu nggak di rumah? Hah? Aku juga sayang sama kamu, tapi nggak gini. Udah ada anak. Punya. Udah punya anak, Mas? Oh, no. Kalian belum punya anak. Belum kalau aku. Tapi Maksudnya, saya sayang, Mas, sama dia. Kamu nggak bisa gitu sih, soalnya kamu kan menikahnya sama Rika. Dia hanya jebakan. Jebakan maut ini malah membuat Ya. Dino malah jadi kilaf, kayak buta matanya. Nggak berarti kan Awalnya- sebenarnya Mbak Ina juga bisa melihat sosok seperti apa suaminya ini. Iya. Berarti orang yang bisa aja tergoda dengan Iya, ngapain iya. jalan ini. sama Kalau dia? bisa aku lanjutin sama dia, suatu saat dia tergoda sama yang lain. Nah, Bener. itu sekarang Mbak Rika juga tahu suaminya seperti apa kan sekarang. Dan Iya. Mas Dino juga tahu bahwa sebenarnya kesetiaannya diragukan. Mungkin dengan kita semua kumpul di sini, masing-masing bisa tarik pelajaran, bisa ambil ya paling enggak ke depannya apa yang harus dilakukan supaya introspeksi dan berubah menjadi lebih baik lagi. Iya. Baik, ya ini juga pelajaran bagi saya juga ya, karena bisa aja ini terjadi dalam kehidupan saya dan jebakan-jebakan yang kita nggak pernah tahu. Tapi mudah-mudahan apapun keputusan kita ambil nggak pernah diragukan. Tapi kenapa dia, Ina, Iya, udah. Ini udah Sampai selesai. sekarang. Udah, ini sekarang gini. Dinanya udah mengalah. Aku udah Ini udah ngalah ngalah. loh, Dia akan Rik. pergi. Aku ngalah, aku pergi. Mbak Jangan Ina akan pergi. pergi tinggalin Stop. kehidupan kalian Kamu berdua. janji Iya. nggak jadi blok numbernya semuanya hilang dari kehidupan. Kalau Rika dia datang dan lagi dia. gimana? Aku bakal ngasih tahu kamu, Rik, tenang aja. Oke. Good. janji lo sama gua. Iya. Aduh, tapi jangan ancaman gitu. Udah, janji lo jangan sama gue. sekasar Terus itu. You have to tone down. Gak Karena bisa, Aku udah Mas. ngalah loh, Mas. Dia masih begitu loh. Iya. Gak Lebih bisa, Mas. sabar. Karena dia udah Rik, gue udah udah ngalah. mengkhianati Udah, tapi saya. kan yang penting sekarang. Dia udah Ini pergi. sekarang tutup lembaran yang lama. Ya. Ya. Sekarang mulai sesuatu yang baru. Terutama Mas Dino nih. Tinggal mau ngapain sekarang ke depannya. Dino, mau nanya dong. Kurangnya Rika apa sih? Jujur, Mas, sebelum saya mengenal Ina, saya merasa dia ya sepenuhnya ada di dia gitu. Tapi setelah saya mengenal Ina dan selama setahun saya berjalan berhubungan dengan Ina, dia ini udah nggak ada apa-apanya buat saya, Mas. Dia itu benar-benar Bisa- sempurna buat saya gitu. Gak bisa. Jadi masih mau nggak sama istrinya? Jujurnya saya udah nggak mau, Mas. Ya udah sih, Demi istrinya, Yang. sebentar. Kenapa yang kamu Mbak, jadi kayak gini, sebentar. Mbaknya masih mau nggak sama suaminya? Saya masih mau, Mas. Oke, masih mau sama Ina.
Masih mau, Mas. Ina masih mau sama Enggak. dia? Nggak usah, Enggak. Ina. Ya udah, ini sekarang bisa diselesaikan ya baik-baik ya. Sekarang udah tahu yang pasti Iya. statement dan posisinya masing-masing ada di mana. Bagus Ina yang kabur lah daripada nanti dapat suami dia bisa tergoda yang lagi lebih Iyalah. sakit hati lagi. Iya. Dan buat si Rika jangan lagi main iseng-isengan. Iseng-iseng membawa petaka. Nah itu dia. Ini ada satu judul buat Mbak Rika. Azab istri yang iseng. Seperti ini kondisinya. Oke. Ya. Oke. Ada yang mau disampaikan buat istrinya? Ya, sebelumnya ya sebenarnya Ingat saya ada juga anak. masih sayang ya, Mas ya. Ini semua karena demi anak ya. Tapi untuk kedepannya mungkin saya lebih pikir-pikir lagi, Mas. Sekarang dia ngetes saya seperti ini. Bisa jadi nanti saya yang gantian ngetes dia. Itu aja, Mas. Oh, silakan kalau papa mau ngetes mama. Tapi saya yakin ya kalau penuh rasa curiga itu nggak akan bisa jalan sih. Karena rumah tangga tuh, karena kan kuncinya yang saya tahu ya, iman dan kepercayaan. Itu dasar pernikahan. Ya, Baiklah. mudah-mudahan dua-duanya baik-baik aja ya. Baik, Mas. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada, itu aja. Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Rika, Mas Dino. Boleh mau pulang sama siapa nih? Saya mau pulang sama Ina, Mas. Lah, Gimana sih? Ya udah tiga-tiganya keluar di Kan luar, mama di luar. ini. Selesai. Aneh Tolong deh. dibawa, Mas. Ayo, kamu jelasin. Oke, Mas. Oke. Nah, ini istrinya. Hei, Oi. Aku istri mas. Jangan. sembarang aja. Jangan. Udah dibawa. Aneh deh. Dibawa. janganlah bermain api jika kita tidak mau menjadi abu. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku masa depannya telah hancur akibat dilecehkan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Siska. Kak Bayu? Ya, silakan. Yang namanya Siska yang mana? Saya. Oh, Mbak Siska ya, yang pakai nama samaran Mbak Siska ya. Iya. Kalau ini? Oke. Mbak Siska. Ganti nama samaran ya. Iya. Saya ganti Vivi, Boleh? boleh ya? Oke, Siska. Selamat malam Mbak Siska. Selamat malam, Mas Bayu. Apa sebenarnya yang terjadi, boleh ceritakan? Ya, jadi begini Mas Bayu. Saya punya saudara, Vivi. Mbak Vivi Aha. dari Padang. Dia kebetulan tinggal sama saya di sini. Tujuannya mau kuliah di sini, Mas Bayu. Mhm. Tapi dalam beberapa bulan ini, saya tuh agak sedikit curiga dengan dia kan. Karena ada keanehan yang saya lihat gitu ya. Sebagai perempuan saya tahu lah ya,